Halo Sobat Cece, balik lagi di podcast hari ini. Wah, untuk narasumber hari ini gak kalah keren dari narasumber sebelumnya. Sebelum ke narasumbernya, perkenalan dulu gak sih? Sebelumnya, perkenalkan nama aku Dwi Tri. Saya akan membantu acara hari ini. Tanpa basa-basi, lanjut aja ya ke narasumbernya. Halo. Halo Kak Jess. Halo. Siapa nama panggilan ini? Aku Dwi Tri. Dwi Tri, kalau panggilan penontonnya? Sobat Cece. Sobat Cece. Halo Sobat Cece. Halo semua. Ayo ramai siap. Sebelum ke acaranya, kakak boleh perkenalan dulu gak sih? Kakak di sini sebagai apa? Boleh. Halo, aku Jas Permana. Saya di sini sebenarnya di OS Radio itu sebenarnya lamanya sebagai penyiar. Tapi baru aja memulai karir sebagai musik director alias kerjaannya adalah bikinin playlist. Sama ngurusin lagu-lagu yang diputar di sini lah, kayak gitu. Sebelum ke materi selanjutnya ya Kak, aku boleh nanya gak? Pengalaman kakak atau perjalanan kakak sebelum masuk ke Oz Radio itu gimana sih? Dan tugas tanggung jawab kakak sebagai MD ya, MD di Oz Radio tuh apa? Sebenarnya kalau berdasarkan secara sejarah gitu ya atau secara track recordnya, sebenarnya kalau dari aku sendiri sebelum masuk OS tuh sebenarnya jatuhnya sebagai jurnalis dulu itu karena kebetulan kan saya kuliah sastra Inggris, cuman memang tidak beres jadinya ya hanya punya habit penulisannya yang masih tersisa lah. Itu tuh dari tahun 2015 sampai ke 2016 gitu. Nah itu dulu sebenarnya awalnya tuh aku lebih suka nulis soal film, bikin resensi kayak gitu, sama bikin beberapa ulasan-ulasan soal rilisan musik yang terbaru. Nah di tahun 2016 akhir lah baru pada saat itu tuh OS Radio lagi nyari penyiar. Itu dulu OS tuh punya campaign pencarian penyiar namanya OS Wanted. Nah di Desember itu aku akhirnya coba lempar CV. Iseng banget sebenarnya, dari awalnya nggak ada niatan sama sekali untuk jadi penyiar gitu. Cuman akhirnya karena Desember aku share nih CV-nya, di Desember akhir 2016 dipanggil buat interview, buat audisi. Sampai akhirnya ngejalanin proses jadi penyiar itu training dulu yang pasti. Training selama setahun, jadi dari 2017 sampai ke 2018 awal itu tuh full training, sama waktu itu siarannya cuman di malam hari doang. Nama programnya tuh After Midnight. Itu dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Itu dijalanin selama setahun lebih sampai akhirnya fix jadi ponggawa. Kalau di OS itu sebutan sebagai penyiarnya adalah ponggawa. Itu tuh di tahun 2018. Aku masih ingat banget di bulan April gitu. Nah di situ sebenarnya kalau di OS sendiri aku udah mencoba berbagai macam posisi ya gitu. Dari mulai center back gitu sampai striker. Bukan itu ya, sepak bola ya intinya. Dari mulai penyiar, terus aku lebih dulu ditarik dulu sebagai produser karena background aku yang sempat kerja sebagai jurnalis dulu. Terus akhirnya baru fix jadi penyiar 2018. Sempat nyobain buat jadi program director juga. Terus ya sampai akhirnya karena mungkin gitu ya dari manajemen menilai, nah aku secara pemilihan musik terus juga secara pemahaman musik suka digging gitu, suka riset terus soal musik gitu. Akhirnya dipanggil lah untuk menjadi seorang musik director gitu. Keren banget. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya alhamdulillah lah menjalani hidup tiba-tiba sampai di sini ya. Keren banget. Masuk ke musik ya Kak. Gimana sih cara masuk ke playlist OZ Radio musiknya gitu? Ada kriterianya gak atau gimana? Yang pasti sih sebenarnya kalau secara standarisasi kita sebenarnya gini ya. Kita nggak mau, kalau aku sendiri pribadi sebenarnya sebagai musik director di sini tidak mau mengkotak-kotakan musik sebenarnya. Kayak contohnya misalnya musik tuh ada musik yang begini, ada musik yang gitu, atau ada musik yang tidak layak untuk masuk diputarkan di OS, atau
layak diputarkan di OS gitu. Jadi sebenarnya kalau secara standarisasi, kalau ngomongin soal secara teknis ya udah pasti sebenarnya lebih ke musik yang udah pasti banget adalah harus radio friendly. Sebenarnya kalau ngomongin soal musik di era sekarang agak bingung juga nih gitu untuk apa ya, maksudnya mengkotak-kotakan musiknya seperti apa. Makanya tadi aku di awal bilang agak kurang suka untuk mengkotak-kotakan musik gitu. Jadi musik yang seperti apa? Mungkin jawaban yang pertanyaan pertamanya kan adalah bagaimana caranya nih. Kalau gimana caranya sebenarnya di kita itu sekarang ini lagi jalan program submission sebenarnya. Jadi salah satu program yang memang mau berjalan di OS Radio itu namanya Side Labs. Jadi Side Labs ini mungkin lebih ke ranah musik komunitas ya gitu, untuk ranah mainstream gitu. Jadi side stream maksudnya. Jadi untuk misalnya dari teman-teman nih gitu yang misalnya mau bikin yang entah misalnya udah punya band atau misalnya punya single juga gitu. Nah itu boleh banget gitu untuk disubmit ke kita untuk nanti kita review gitu untuk ini layak atau tidaknya untuk diputarkan ke OS gitu. Karena tujuannya di kita sendiri sih sebenarnya pengen pintu untuk musik itu tuh terbuka luas gitu loh. Karena kan mungkin sebenarnya selama bertahun-tahun kita punya anggapan bahwa musik itu tuh harus lewat label dulu nih gitu. Kalau misalnya nggak lewat label maka nggak akan bisa masuk ke radio gitu. Jadi harus lewat instansi besar dulu baru bisa gitu. Tapi kan seiring berkembangnya zaman gitu dengan sekarang munculnya DSP atau digital streaming platform, terus juga ada banyak lagi website-website yang memang fokusnya ke ranah musik-musik yang dari komunitas kayak Bandcamp, terus juga ada kalau lebih lama lagi ada Reverb Nation. Pada akhirnya kita pun juga mencoba untuk ngikutin si tren tersebut gitu loh dengan cara ya kita pun juga merangkul gitu kalau misalnya dari teman-teman kampus atau misalnya dari teman-teman komunitas ada yang pengen musiknya diputar itu tuh pasti tinggal submit aja ke kita via email itu nanti bakal aku dan mungkin juga sama teman-teman yang lain di sini juga akan coba untuk kurasi. Nah nanti yang layak itu pasti akan kita coba puterin di sini dan mungkin kalau misalnya secara kapasitas karena gini kadang ada beberapa band yang secara materinya udah oke, tapi mungkin masih butuh belajar lagi kalau buat main live itu juga kan beda standarisasi ya gitu. Kalau misalnya untuk 2 poin itu udah checklist ya kenapa tidak lagunya kita puterin di sini dan kita ajak perform juga di sini gitu. Oke, berarti mungkin OZ tuh gak terlalu terpaku sama kriteria OZ-nya tapi lebih ke ikut tren juga ya? Pasti gitu. Kalau misalnya dari kita sih sebenarnya lebih ke sekarang ini tuh 50% mainstream dan 50% side stream. Lalu kalau misalnya positioning radio itu kan sebenarnya banyak. Tapi kalau misalnya yang ada di segmentasi yang sama seperti OS Radio itu biasanya ada 2 positioningnya. Yang pertama ada hits player sama hits maker. Bedanya hits player sama hits maker itu apa? Kalau hits player itu biasanya lebih ke memutarkan lagu yang sudah terkenal, yang sudah jadi hits. Kalau hits maker itu tuh radio yang memutarkan beberapa lagu yang memiliki potensi atau berkemungkinan untuk menjadi hits di kemudian hari. Nah, secara positioning sebenarnya, kalau tadi kan ada 50% mainstream dan 50% side stream, secara visi mungkin OS Radio sekarang ini sedang mencoba untuk kembali ke positioningnya selama ini gitu. Maksudnya OS Radio sudah lama kan ya gitu dari tahun 71 gitu dan banyak juga artis-artis yang bisa dibilang diorbitin sama OS juga gitu. Contoh kayak Yura Yunita gitu, terus juga ada Tulus, atau lebih lama lagi ke angkatan 90-an ada Padiangan Project. Di sini ada yang tahu Padiangan Project nggak? Enggak. Soalnya tidak. Oke, kalian semua Gen A ya, saya milenial, nggak apa-apa. Tapi tahun 90-an itu tuh ada satu grup parodi musik yang besar banget. Kakaknya Project Pop. Kalau Project Popnya tahu kan kalian? Enggak lagi. Lah nggak tahu Project Pop? Soalnya. Nggak apa-apa. Nanti aku kasih tahu ya di Wikipedia ada namanya Project Pop gitu. Nah Project Pop ini punya kakak namanya Pi Project alias Padiangan Project gitu. Nah Padiangan Project ini tuh kerjaannya ngeparodiin lagu-lagu yang sudah terkenal gitu dan itu tuh datangnya dari OS juga gitu. Terus lebih ditarik ke belakang lagi 80-an gitu ada banyak juga kayak band Krakatau dan segala macam. Jadi positioningnya memang dari dulu tuh sebagai hitsmaker juga gitu. Pun juga sekarang sedang mencoba ke ranah sana. Mungkin secara pembagian bisa jadi 60% hitsmaker dan 40%-nya di hits player gitu. Jadi kayak kita pun kenapa ada program yang submission tadi, karena kita juga pengen bisa menemukan
beberapa artis-artis yang besar, mungkin akan besar nantinya gitu. Tapi kita duluan gitu. Kayak contoh mungkin di sini ada yang tahu Alkatiri, band. Ya pasti kan Alkatiri mah ya gitu. Nah, Alkatiri itu pertama kali perform di radio itu di sini. Gitu. Nah, tapi kan lagi on the track menuju rame nih Alkatiri. Nah, lebih ditarik ke belakang lagi dulu ada 420 juga. 420 itu sebelum akhirnya ngerilis Fana Merah Jambu mungkin ya, atau yang Zona Nyaman kalau nggak salah gitu. Nah itu tuh kita tarik dulu dari, mereka tuh asalnya dari mana, pokoknya entah dari Sumatera apa Kalimantan gitu. Kita tarik dulu untuk perform di sini gitu. Dulu programnya namanya Substereo. Main di sini nggak lama setelahnya tiba-tiba meledak gitu. Depan Turas, banyak lah sebenarnya gitu. Jadi secara positioning lebih ke arah sana gitu. Nah, mungkin untuk memudahkannya gitu, standarisasinya seperti apa sih gitu. Mungkin kan pasti ada yang bertanya gitu. Musik yang layak untuk diputarkan di OSN kayak gimana? Yang pasti adalah udah pasti radio friendly. Kalaupun radio friendly kan sekarang ini ya lagu yang catchy, lagu yang easy listening, lagu yang mudah untuk didengarkan gitu. Ya maksudnya kalau didengerin sekali tuh, ini udah nyantol nih gitu. Itu udah pasti salah satu yang menjadi indikator utama. Kedua, kalau misalnya musiknya agak-agak kontemporer nih, yang agak-agak eksperimental, itu pasti ya dari kualitas produksinya gitu. Biasanya sekarang ini kan banyak band-band di ranah indie gitu. Misalnya anggaplah mereka mainnya genre shoegaze gitu dengan banyak banget efek-efek reverb dan kawan-kawan. Maaf banget ya ini pembahasannya rada teknis gitu, tapi intinya yang suaranya jadi ngegulung gitu. Nah itu kan kualitas produksinya bisa jadi agak kurang nyaman didengar. Nah kalau misalnya kerana sana musiknya, pasti yang kita nilai adalah kualitas produksinya. Mungkin itu seputar tentang karir kakak atau seputar Oz Radio ya. Sekarang aku pengen nanya sih, gimana sih cara masuk ke Oz Radio, kayak skill apa aja yang harus dimiliki buat fresh graduate lainnya, kayak gitu. Yang pasti sih sebenarnya disesuaikan dulu dengan kapasitas masing-masing dan pengennya nyamannya di posisi apa gitu. Anggap misalnya kamu pengen jadi penyiar nih. Iya. Kalau misalnya untuk menjadi penyiar ya udah pasti hal pertama yang harus dimilikin tuh adalah harus gak tahu malu. Gitu, harus gak tahu malu, harus pede, jangan takut jadi cringe, jangan takut jadi nyebelin, karena ya otomatis kalau misalnya kita jadi penyiar kan kita butuh untuk mengeluarkan semua ekspresi gitu ya. Terus juga semua emosi itu harus dikeluarin gitu. Kalau misalnya kita sebagai penyiar masih banyak ragu, overthinking, ini gue kampungan gak ya gini, atau gini gue norak gak ya gitu. Pada akhirnya itu tuh akan menghambat kreativitas kita juga. Sebenarnya di luar dari penyiar pun juga sebenarnya sama sih gitu. Maksudnya kayak kalian mau jadi content creator gitu. Kalau misalnya kalian banyak malu dan banyak ragu, pada akhirnya nggak akan jadi juga outputnya gitu. Terus kedua, udah pasti kreativitas. Nah, kreativitas itu kan kadang ada orang yang bisa mengekspresikan si kreativitasnya dengan berbagai macam output, tapi ada juga yang tipikalnya lebih ke ranah, kayaknya aku lebih ke di belakang layar aja deh gitu. Nah kalau misalnya kamu merasa kayaknya gue lebih cocok di belakang layar aja tapi kreatif, ya mungkin cocoknya lebih ke arah produser gitu. Kalau misalnya nggak tahu malu dan berisik, ya udah pasti di penyiar gitu. Yang narsis gitu, NPD lah pokoknya lah. NPD aja jadi penyiar mah gitu. Jadi gak usah takut mikirin orang gimana pemikirannya gitu. Kalau jadi penyiar, kalau misal jadi produser ya udah pasti kan kamu harus suka ngulik, kamu harus suka research. Karena kalau sudah memposisikan diri sebagai produser, mau gak mau tanggung jawabnya kamu harus lebih knowledgeable daripada penyiarnya. Kamu harus bisa lebih berpikir lebih jauh daripada penyiarnya. Ketika penyiarnya mungkin let's say punya materi, gue kepikiran untuk ngebahas siarannya tentang ini deh gitu. Perspektif kamu sebagai produser ya mikirnya harus lebih panjang. Contoh misalnya respon dari pendengar akan seperti apa. Ini tuh bakal layak tayang apa tidak gitu materinya. Jadi perspektifnya jauh lebih luas dibandingkan dari penyiar gitu. Tergantung, jadi kan karena di OS sendiri ya semua radio sih ada banyak posisi kan. Ada penyiar, ada produser, ada operator, terus juga sekarang
menyesuaikan dengan perkembangan zaman pun juga ada divisi multimedia. Kayak tadi juga kalian ketemu sama Ulu gitu, itu kan juga di sini divisi multimedia gitu. Ya videografer, fotografer itu pun juga sekarang bisa ke radio gitu. Jadi kembali ke diri masing-masing menilai cocoknya di mana. Kalau misalnya sudah ketemu nih gitu cocoknya di mana aja, mungkin ya tinggal pilih aja gitu posisi yang layak buat gue isi yang mana nih kayak gitu. Menurut kakak penting gak sih kemampuan, seberapa penting gitu kemampuan networking, communication dalam dunia industri ini? Oh penting banget, karena sebenarnya kalau ngomongin soal, ya anggap di industri kreatif gitu ya, mostly kayak misalnya gini, aku kenal, ya aku bisa dapat koneksi ke label misalnya, itu tuh juga karena teman dari teman gitu. Karena relasi juga. Karena relasi juga gitu. Jadi sepenting apa networking dan communication sebenarnya nggak cuma di industri kreatif, tapi pun juga di segala macam lini sebenarnya dibutuhkan gitu. Karena kalau misalnya kita nggak punya skill ngebina relationship, networking, dan communication yang oke, pada akhirnya kita akan jadinya gini loh. Mungkin basicnya gini ya, kamu misalnya jualan seblak. Anggap nih kamu jualan seblak. Iya. Udah ada nih stok seblaknya banyak gitu. Kalau kamu diem aja di rumah, terus nggak memamerkan ke seluruh orang bahwa kamu punya seblak yang enak, kejual nggak sih seblaknya? Enggak sih. Kan? Pasti enggak kan? Nah, hal yang sama itu bisa diterapin juga ke diri sendiri gitu. Kalian mungkin punya skill banyak banget gitu. Anggap misalnya skillnya kreatif iya, terus bisa manjat tebing misalnya, atau bisa mahat batu karas gitu misalnya gitu. Kan itu banyak nih skillnya gitu kan. Nah tapi kan kita tidak akan pernah tahu kamu tuh skillnya bisa sejauh mana kalau kamu tidak mengkomunikasikan hal tersebut gitu loh. Makanya mungkin terkadang kan suka ada hal gini ya. Gue males kalau misalnya gue harus networking gini karena takutnya dianggap pansos, takutnya cuma dianggap panjat sosial gitu. Tapi at the end of the day gitu, pada akhirnya memang itu yang perlu dilakukan gitu. Tinggal gimana caranya kita membina skill networking dan komunikasi yang oke biar tidak terkesan atau tidak munculnya sebagai ya udah gue tuh cuman sekedar pansos gitu. Karena pada akhirnya semua kayak gitu. Maksudnya kayak aku pun juga ya anggap misalnya kemarin tuh di tahun kemarin aku sempat ketemu sama tahu inilah ada band namanya Teenage Death Star. Itu tuh bajunya merchnya di mana-mana. Nah, somehow aku ketemu sama yang bikin si bandnya. Gara-gara aku nongkrong sama orang yang kebetulan kenal sama si band itu. Iya, Om Acong disebutnya. Nah, itu buat aku sendiri sebuah kebanggaan karena aku dari kecil dengerin musiknya dia gitu. Tapi pada akhirnya tiba-tiba bisa sampai gitu ke dia gitu loh. Jadi ya itu sih. Pertanyaan terakhir ya Kak. Aduh maaf ya, saya panjang banget ini kayaknya ngobrolnya dari tadi. Gak apa sih. Pertanyaan terakhir, sesuai tema kita ya. Menurut Kakak proses itu yang kayak gimana sih? Proses apa nih? Proses dalam berkarir, perjalanan hidup Kakak. Buat kita juga proses itu apa sih? Proses itu everything guys, proses itu segalanya guys. Kadang kita tuh fokus sama tujuannya, tapi kita lupa sama prosesnya gitu. Kadang kan kalau misalnya ya anggap gini deh, kamu pengen jadi Z, tapi kadang kita lupa untuk narik ke belakang gitu. X-nya gimana, sampai ke titik sampai ke ABC-nya lah gitu. Ya, jadi proses itu segalanya, harus bisa sih belajar untuk menikmati proses gitu. Kita nggak akan bisa bikin patung atau bikin candi tanpa melewati prosesnya. Jadi ya nikmatin sih prosesnya gitu. Kalian semua lagi seneng-seneng belajar sekarang ini ya nikmatin itu aja dulu lah gitu. Karena setelah ini juga ada proses yang lain lagi gitu. Gitu sih paling. Boleh Kak kasih motivasi atau kata-kata hari ini buat anak di luar sana atau buat Sobat Cece? Kalau kata-kata hari ini saya tidak punya kutipan. Tapi yang pasti sebenarnya adalah ya sama kayak tadi aku bilang ya, maksudnya apapun tujuannya teman-teman semua di sini, nikmatin prosesnya aja. Karena kalau misalnya nanti kamu cuma fokus ke tujuannya aja, kecelek nanti di prosesnya, jadi bakal kecewa banget. Ya sama aja kayak misalnya, anggap misalnya gini, kadang
yang seru dari sebuah perjalanan itu bukan tujuannya, tapi perjalanannya. Jadi nikmatin aja proses sekarang, guys ya. Yeay. Oke, Sobat Cece, terima kasih telah nonton podcast hari ini. Saya Dwi Tri sebagai MC pamit undur diri. Bye-bye. Bye.